Pagi itu, udara di sekitar Ranukumbolo terasa berbeda. Kabut yang biasanya tipis dan berarak pelan, justru turun lebih cepat, menutupi permukaan air hingga hanya menyisakan gelombang kecil yang nyaris tak terlihat. Embusan angin beraroma tanah basah menyelinap ke sela-sela tenda para pendaki yang masih terlelap. Namun di antara keheningan itu, langkah kaki seseorang terdengar menyeret pelan, seolah setiap inci tanah menahan langkahnya agar ia tidak sampai di tempat tujuan. Beberapa pendaki yang sudah bangun lebih awal untuk menjerang air melihat sosok itu pertama kali. Dari kejauhan, tubuh seorang laki-laki tampak berjalan terseok dari arah barat danau. Bajunya basah sampai ke lutut, rambutnya kusut, matanya kosong. Seolah ia baru saja kembali dari dunia yang tidak diinginkan siapapun untuk melihatnya. Laki-laki itu adalah Dimas, salah satu dari 4 pendaki yang mendirikan tenda tidak jauh dari tepi danau pada sore sebelumnya. Dimas tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri mematung, menghadap permukaan danau seperti sedang menunggu sesuatu bangkit dari dalam air. Setelah beberapa saat, ia berusaha bicara, bibirnya bergetar. "Temanku hilang sejak semalam." Kalimat itu meluncur lirih, nyaris tenggelam oleh tiupan angin. Para pendaki lain saling melirik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa dari mereka tahu betul bahwa hilangnya pendaki di sekitar Semeru bukan hal baru, tetapi cara Dimas mengucapkannya membuat bulu kuduk berdiri. Ia tidak terdengar panik. Ia tidak terdengar sedih. Ia terdengar seperti seseorang yang belum sepenuhnya kembali ke dunia manusia. Salah satu pendaki mendekat, menepuk bahu Dimas sambil bertanya, "Hilang bagaimana? Kapan terakhir kali terlihat? Dari kelompok mana?" Namun Dimas tidak langsung menjawab. Ia malah menunduk, menatap jejak tanah basah di kakinya sendiri, lalu menatap ke arah danau lagi. "Malam kemarin," katanya, "tiba-tiba hilang." Pendaki yang menanyainya mencoba menenangkan. Mereka mengira Ari, teman Dimas yang hilang, mungkin hanya pergi ke Bukit Lav atau mengambil foto sebelum matahari muncul. Beberapa pendaki memang sering berjalan sendiri pada jam-jam tak lazim, mencari suasana yang tidak bisa ditemukan di bawah. Namun perasaan itu tidak mengurangi keanehan yang terpampang jelas di wajah Dimas. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang kehilangan temannya dalam situasi normal. Ia terlihat seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tidak semestinya dilihat manusia. Beberapa menit kemudian, Bayu dan Lala, 2 anggota kelompok lainnya, keluar dari tenda mereka setelah mendengar suara keributan kecil. Wajah mereka pucat. Semalam, mereka juga mendengar sesuatu. Langkah-langkah yang mengitari tenda. Suara tipis seperti seseorang memanggil dari kejauhan. Awalnya mereka mengira itu pendaki lain, namun semakin malam suara itu justru terdengar lebih jelas dan lebih dekat. Suara yang terlalu jelas untuk dianggap sekadar pantulan. Ketika Bayu melihat Dimas berdiri penuh lumpur basah, ia langsung mendekat. "Dim, kamu kenapa begini? Kamu terjun ke danau?" "Ya." Dimas menggeleng. "Aku tidak terjun." "Lalu kenapa pakaianmu basah?" Dimas tidak menjawab cepat. Ia menarik napas panjang, menatap permukaan danau yang masih tertutup kabut. Suara air terdengar sangat pelan, seperti bisikan yang tidak ingin mengungkap terlalu banyak. "Aku cuma ikut suara," kata Dimas. Pendaki lain yang mendengar kalimat itu saling menatap. Kata-kata itu bukan hal biasa. Banyak cerita beredar di kalangan pendaki Semeru bahwa suara misterius bisa terdengar di sekitar Ranukumbolo. Ada yang menyebut itu suara orang tersesat yang dipantulkan oleh dinding bukit. Ada pula yang menganggap itu panggilan dari sesuatu yang tidak terlihat, yang mencoba menarik manusia untuk mendekat. Namun sebagian besar pendaki memilih untuk tidak membahasnya di gunung karena dianggap bisa mengundang hal yang tidak diinginkan. Salah satu porter senior yang kebetulan berada tidak jauh dari situ memperhatikan Dimas cukup lama. Wajahnya keras seperti batu, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia memahami sesuatu yang tidak dipahami pendaki lainnya. Ia mendekati Dimas, menatapnya dari atas sampai bawah. "Kamu mendengar suara yang memanggil?" "Ya." Dimas mengangguk pelan. Porter itu tidak terlihat terkejut. Ia menghela napas dalam, lalu berkata tenang namun tegas. "Kalau kamu dengar suara seperti itu, jangan diikuti. Di sini ada penjaga. Dan mereka tidak suka kalau manusia datang pada saat yang salah." Beberapa pendaki mundur sedikit, merinding mendengar ucapan itu. Tidak semua orang percaya pada hal-hal gaib, tetapi keberadaan Ranukumbolo dengan segala keheningan dan misterinya selalu bisa membuat keyakinan seseorang goyah. Suasana di tepi danau semakin sunyi,
Seperti seluruh alam menunggu ucapan berikutnya dari porter itu. Ia melanjutkan. Temanmu hilangnya dengan cara yang tidak wajar. Kalau jejaknya masuk ke air, kemungkinan dia tidak masuk ke air. Kemungkinan dia sedang dibelokkan. Pernyataan itu mengundang bisik-bisik dari para pendaki. Kata dibelokkan bukan sekadar istilah populer. Itu adalah cerita lama yang sering muncul di Semeru. Banyak pendaki yang tersesat padahal jalurnya jelas. Banyak yang berputar-putar di tempat yang sama seolah ada sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Beberapa ditemukan kembali dalam keadaan linglung. Beberapa lain tidak pernah ditemukan. Lala mulai menangis, suara tangisnya tertahan, seolah tidak ingin membuat situasi makin tegang. Bayu mencoba menenangkannya, tetapi tangannya sendiri bergetar. Mereka sadar bahwa apapun yang menimpa Ari terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dan kemungkinan besar bukan sekadar tersesat biasa. Pagi itu, pencarian dimulai. Para pendaki lain ikut membantu. Sebagian menuju Bukit Lav, sebagian menyisir jalur menuju Watu Rejeng. Dimas tetap diam, duduk di dekat permukaan air, menatap danau tanpa berkedip. Seolah sesuatu di bawah sana masih memanggilnya. Setiap beberapa detik, ia memejamkan mata, seperti mendengar kembali suara yang memanggilnya semalam. Suara itu lembut, sangat lembut. Suara yang mirip Ari, tetapi terasa tidak sepenuhnya manusia. Bayu menyentuh bahunya. Dim, kita harus cari. Dimas akhirnya berdiri. Namun langkahnya tidak stabil. Tubuhnya tampak letih dan kosong, seperti sebagian dirinya tertinggal di tempat lain. Ketika mereka mulai berjalan menjauhi danau, hembusan angin tiba-tiba datang dari arah air. Angin itu dingin, menusuk sampai tulang. Dan di antara desiran halus yang terbawa angin, sebuah suara terdengar samar, begitu pelan tetapi jelas. Mas. Semuanya berhenti. Dimas memutar tubuhnya sangat perlahan. Danau hanya diam. Gelombang kecil menyentuh batu. Kabut tipis bergerak pelan. Namun semua orang yang berada di sana merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak ingin mereka tinggalkan. Kabut belum sepenuhnya terangkat ketika tim kecil itu mulai menyisir jalur di sekitar Ranukumbolo. Matahari masih bersembunyi di balik bukit, hanya menyisakan cahaya pucat yang memantul di permukaan air. Suasana itu memunculkan perasaan hening yang aneh, seolah seluruh alam menahan napas, enggan mengganggu sesuatu yang sedang berlangsung di tempat itu. Bayu berjalan paling depan. Di belakangnya, Dimas dan Lala menyusul dengan langkah berat. Sementara beberapa pendaki lain bergerak ke arah yang berbeda untuk memperluas pencarian. Mereka semua berharap Ari hanya tersesat, hanya terpeleset, atau hanya berjalan terlalu jauh semalam. Namun semakin jauh langkah mereka, semakin jelas bahwa harapan itu tidak mudah diwujudkan. Mereka menyisir sepanjang tepi danau terlebih dahulu. Rumput basah membuat kaki mudah terpeleset. Jejak sepatu yang ditemukan pagi tadi terus diperhatikan. Jejak itu berarah menuju air. Bayu jongkok memeriksanya lagi. Ini jejak sepatu Ari, kata Bayu dengan suara pelan. Dimas menatap jejak itu lama. Jejak itu tidak terlalu dalam, menandakan langkah terakhir diambil tanpa keraguan. Tidak ada tanda seseorang berputar atau berontak. Jejak itu berhenti di titik yang sangat dekat dengan air. Terlalu dekat. Yang membuat mereka semakin bingung adalah tidak adanya jejak kembali. Tidak ada langkah yang mengarah keluar dari air. Tidak ada tanah basah yang terinjak tanda seseorang kembali ke darat. Seolah Ari berjalan lurus dan lenyap dalam satu langkah. Lala menutup mulutnya, tidak sanggup mengatakan apapun. Matanya berkaca-kaca, tetapi tubuhnya ia paksakan tetap tegar. Ia tahu menangis akan menghambat langkah. Ia tahu Ari membutuhkan mereka. Namun tubuhnya gemetar, bukan oleh dingin, tetapi oleh firasat yang sulit dijelaskan. Bayu berdiri dan memalingkan pandangan ke perbukitan. Oke, kita cari jalur lain. Tidak ada yang masuk air. Tidak mungkin. Namun kata-kata itu terasa hampa. Bahkan dirinya sendiri tidak percaya sepenuhnya. Mereka mulai berjalan menuju jalur Bukit Lav. Jalur ini sering dilewati pendaki untuk melihat matahari terbit. Namun pagi itu jalur tersebut terasa lebih sunyi dari biasanya, seperti ditinggalkan lebih awal oleh cahaya. Beberapa burung kecil yang biasanya terbang di sekitar bukit tidak tampak sama sekali. Tidak ada suara hewan. Tidak ada suara ranting. Hanya suara napas mereka sendiri yang terdengar berat.
Ketika mereka mencapai tanah datar di bagian tengah bukit, Lala berhenti mendadak. Dimas dan Bayu ikut berhenti. Wajah Lala pucat. "Tadi malam aku lihat seseorang berdiri di sini," kata Lala pelan. Bayu menoleh cepat. "Kamu yakin?" Lala mengangguk. "Dia mirip Ari. Tapi tidak benar-benar Ari. Ia berdiri memunggungi kita. Aku pikir kamu juga lihat." Dimas mengangkat kepala perlahan. Ia memang melihat sosok samar semalam. Namun ia tidak ingin mengatakannya. Bukan karena takut pada kata-kata itu. Ia takut pada apa yang mungkin terjadi jika kata-kata itu benar. Takut pada kemungkinan bahwa Ari tidak berada di tempat yang bisa dijangkau manusia. Bayu menatap sekitar dengan senter meski hari sudah cukup terang. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Tidak ada pijakan kaki. Tanah terlalu kering di bagian atas untuk menangkap jejak. Kabut pun naik turun seperti napas besar yang mengikuti gerakan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan menuju sisi lain bukit. Namun setiap langkah yang diambil justru membuat firasat semakin menguat bahwa mereka sedang mengejar sesuatu yang bergerak di luar jangkauan. Seperti bayangan yang terlihat oleh mata, namun tidak pernah bisa disentuh. Di tengah perjalanan, seorang pendaki lain berlari menghampiri mereka. Nafasnya terengah. "Kalian harus lihat ini. Cepat." Mereka berbalik mengikuti pendaki itu menuju sisi timur danau. Ketika mereka tiba, beberapa orang sudah berkumpul mengelilingi sebuah titik di dekat semak rendah. Tidak ada keributan, hanya tatapan bingung bercampur takut. "Apa itu?" tanya Bayu. Pendaki yang memanggil mereka menunjuk ke tanah. Di sana, di tanah lembab, terlihat satu jejak kaki yang tidak ada sebelumnya. Jejak itu milik seseorang yang tidak memakai sepatu. Jejak itu kecil, ramping, seolah milik seorang perempuan. Jejak itu mengarah ke danau. Namun bukan itu hal paling mencurigakan. Jejak itu muncul begitu saja. Tidak ada jejak lain sebelum atau sesudahnya. Seperti seseorang berjalan satu langkah dari tempat yang tidak terlihat, lalu menghilang kembali ke udara. Salah satu pendaki bergumam. "Itu bukan jejak Ari. Ari laki-laki." Namun para pendaki lain saling berpandangan. Mereka tahu nama sosok yang sering muncul di Ranukumbolo. Sosok yang sudah puluhan kali dilaporkan, terutama pada malam-malam dengan kabut tebal. Sebagian pendaki menyebutnya sosok wanita berbaju biru. Sebagian menyebutnya penjaga air. Tidak ada yang sepenuhnya tahu. Tidak ada yang berani mengaku benar. Porter senior yang sejak awal memperhatikan tiba-tiba berjalan ke arah jejak itu. Wajahnya keras dan tidak menunjukkan ketakutan, tetapi tatapan matanya mengatakan bahwa ia mengenali pola yang terjadi. Ia bicara pelan, tidak untuk menakuti, tetapi seperti seseorang yang memberikan sebuah peringatan. "Kalau jejaknya seperti ini, temanmu tidak dibawa masuk ke air. Kemungkinan dia dibelokkan ke arah bukit yang lain. Tapi kalau kalian melihat perempuan di dekat danau, jangan kejar. Jangan panggil. Jangan tanggapi suara apapun." Bayu menatap Dimas, namun Dimas hanya menunduk. Kata-kata porter itu membuat ingatan Dimas kembali pada kejadian semalam ketika ia mendengar suaranya. Suara yang begitu mirip Ari, namun terasa tidak seperti manusia yang sedang memanggil. Suara yang lembut namun menggoda. Suara yang datang dari arah yang gelap, dari tempat suara manusia seharusnya tidak berasal. Mereka melanjutkan pencarian. Jalur mulai menanjak, membuat kaki terasa berat. Kabut turun perlahan, menelan warna-warna alam menjadi abu-abu pucat. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya melangkah sambil menahan gelombang perasaan yang terus menghantam satu persatu. Setelah hampir 1 jam pencarian, mereka tiba di titik puncak bukit. Dari tempat itu seluruh danau terlihat. Permukaan air berkilau samar, tampak dingin dan dalam. Namun ketika mata mereka menyapu pemandangan itu, Dimas tiba-tiba berhenti. Bayu menoleh. "Ada apa lagi, Dim?" Dimas tidak menjawab. Matanya menatap sesuatu di seberang danau. Sesuatu yang bergerak sangat pelan. Sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Ada sosok berdiri di sana. Sangat jauh, tetapi cukup jelas. Berdiri tepat di bibir air. Tubuhnya kurus. Rambutnya panjang dan basah. Pakaiannya seperti gaun biru pucat yang menempel pada tubuh. Sosok itu menunduk. Tidak bergerak sedikit pun.
dan air di sekitarnya tenang. Terlalu tenang. Sementara kelompok pendaki lain tidak menyadarinya, Dimas berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena ia tahu apa yang dilihatnya bukan manusia. Sosok itu seperti menunggu. Seperti memanggil tanpa suara. Seperti menginginkan seseorang mendekat. Dimas hanya sempat berbisik satu kalimat sebelum Bayu menyadari wajahnya berubah pucat. Dia ada lagi. Sosok biru itu. Pencarian terus berlanjut. Namun pada pagi itu, semua orang di bukit tahu satu hal. Apapun yang mereka cari, apapun yang menimpa Ari, tidak sesederhana seseorang yang tersesat. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang telah lama menjadi bagian dari Ranu Kumbolo. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh peta atau kompas. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi hadir seperti bayangan yang menunggu. Dan bayangan itu terasa semakin dekat. Semakin nyata. Semakin mengawasi. Angin subuh di Ranu Kumbolo bergerak pelan, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Kabut tipis mulai turun dan merayap di permukaan air. Dari kejauhan, permukaan danau tampak tenang, namun di bawah ketenangan itulah para pendaki sering merasa seperti sedang diawasi. Beberapa menit sebelum matahari muncul, suasananya terasa ganjil, seperti ruang hening yang ditekan dari segala arah. Malam sebelumnya, kabar tentang hilangnya seorang pendaki bernama Sari masih menggantung di udara. Tim penjaga Taman Nasional sudah menelusuri jalur menuju Tanjakan Cinta, tetapi tidak ada satupun jejak yang ditemukan. Pencarian sementara dihentikan karena kabut terlalu tebal. Para pendaki diminta tetap berada di sekitar area yang aman. Namun rasa aman itu hanya sebatas anjuran. Faktanya, semua orang merasa tidak benar-benar aman sejak suara langkah misterius terdengar di sekitar tepi danau. Pagi itu, Ranu Kumbolo tampak seperti tempat yang menyembunyikan rahasia tua yang siap terungkap kapan saja. Cahaya matahari muncul perlahan, memantul di atas air, tetapi kehangatannya terasa tidak cukup mengusir bayangan yang menempel di setiap sudut danau. Beberapa pendaki berkumpul di dekat tenda, membicarakan kejadian malam sebelumnya. Berbagai spekulasi bermunculan, tapi ada satu kesan yang sama. Semua orang sepakat ada sesuatu di sekitar danau malam itu. Sesuatu yang bukan manusia. Di salah satu tenda, seorang pendaki bernama Adit menatap ke arah danau sambil memegang secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Matanya memandangi permukaan air yang mulai beriak kecil meskipun tidak ada angin. Sambil tetap menatap riakan itu, ia berkata dengan suara pelan, seolah takut jika suaranya terdengar oleh sesuatu di balik kabut. Ia mengaku melihat bayangan hitam bergerak di permukaan air saat tengah malam. Bukan hewan, bukan pantulan cahaya, tapi siluet tubuh seseorang yang berdiri diam menghadap ke arahnya. Beberapa pendaki lainnya meremehkan cerita Adit. Mereka beranggapan itu adalah halusinasi karena kelelahan. Namun ada dua orang pendaki lain yang ternyata merasakan hal serupa. Mereka mengaku mendengar suara langkah dari arah rimbunan pohon di belakang danau. Langkahnya pelan tetapi teratur. Seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Di tengah percakapan itu, seorang penjaga Taman Nasional bernama Randy mendatangi mereka. Wajahnya terlihat serius dan sedikit pucat, seolah ia pun merasakan tekanan yang sama. Ia meminta semua pendaki berkumpul karena pencarian Sari akan dilanjutkan dan membutuhkan saksi tambahan. Ketika semua berkumpul, Randy memulai penjelasan. Suaranya tenang, namun jelas ada rasa was-was yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia menjelaskan bahwa beberapa kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya, meski tidak pernah diberitakan secara luas. Pendaki yang hilang tanpa jejak. Barang-barang yang ditemukan mengambang di permukaan air tanpa pemilik. Bahkan ada laporan tentang suara jeritan yang terdengar dari arah bukit sebelum fajar. Semua laporan itu tersimpan dalam catatan internal mereka. Bukan untuk menutupi, tetapi karena tidak ada bukti yang bisa menjelaskan penyebabnya. Jikapun disebarkan, hanya akan menimbulkan ketakutan massal. Randy tiba-tiba menghentikan penjelasannya. Ia menatap tajam ke arah tepi danau, ke satu titik yang tampak lebih gelap dari area lainnya. Para pendaki mengikuti arah pandangannya. Mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tepi danau, tepat di antara kabut yang bergerak lambat, terlihat siluet tubuh seseorang sedang duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang berantakan, menutupi sebagian punggungnya. Tubuhnya tampak membungkuk, seolah sedang menatap ke dalam air. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, namun sosok itu jelas bukan pendaki manapun yang berada di area tersebut. Beberapa pendaki mulai panik,
Namun dua penjaga taman langsung bergerak cepat menuju lokasi tersebut. Dengan langkah terukur, mereka mendekati sosok itu sambil terus memastikan jaraknya. Namun ketika mereka sudah mencapai jarak 5 meter, sosok itu perlahan memudar di antara kabut. Seolah tubuhnya hanyut dan terurai menjadi partikel kecil yang langsung hilang di telan udara dingin. Saat sosok itu benar-benar lenyap, air danau tiba-tiba beriak seolah ada sesuatu yang tenggelam ke dasar. Pria itu berputar membentuk lingkaran kecil yang semakin membesar. Semua orang yang melihatnya terpaku tanpa bisa berkata apa-apa. Randy kemudian memerintahkan semua orang untuk kembali ke tenda dan tetap berkumpul. Ia terlihat berusaha menjaga ketenangannya, namun napasnya tidak stabil. Setelah memastikan keadaan mulai terkendali, ia kembali berbicara. Ia menjelaskan bahwa menurut cerita warga sekitar, Ranukumbolo bukan hanya tempat istirahat para pendaki. Di masa lalu, ada banyak kisah mengenai arwah penunggu air yang dipercaya menjaga wilayah tersebut. Salah satu sosok yang paling sering diceritakan adalah perempuan berambut panjang yang suka muncul saat kabut turun. Sosok yang tidak pernah mendekat, namun selalu mengamati dari kejauhan. Para pendaki saling pandang. Beberapa mencoba menolak percaya, tetapi kejadian barusan terlalu nyata untuk diabaikan. Bahkan orang yang paling rasional pun mulai merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan secara logika. Sementara itu, langit mulai cerah dan kabut perlahan terangkat. Namun rasa takut justru semakin kuat. Karena tanpa kabut, mereka bisa melihat seluruh permukaan danau dengan lebih jelas. Dan di sana, tepat di tengah perairan yang tenang, terlihat sesuatu seperti bayangan hitam besar bergerak di bawah air. Tidak jelas bentuknya, tidak jelas arahnya, namun gerakannya konsisten. Seperti sesuatu sedang mengitari danau. Randy menegaskan bahwa pencarian Sari harus dilakukan dengan cepat sebelum hari mulai gelap lagi. Namun sebelum tim bergerak, suara jeritan terdengar dari arah bukit. Jeritan itu panjang, melengking, dan terdengar jelas seperti seseorang memanggil pertolongan. Semua orang terdiam. Suara itu bukan suara angin, bukan suara burung, dan bukan suara hewan apapun. Itu suara manusia. Atau sesuatu yang sangat mirip manusia. Dan dari nada jeritannya, terdengar seperti sedang menirukan suara seseorang yang meminta tolong. Namun nadanya aneh, tidak wajar, seperti suara yang diulang-ulang tanpa memahami artinya. Jeritan itu muncul lagi. Dan kali ini, terdengar jelas satu kata yang membuat semua merinding. Tolong. Lalu hening. Hanya angin tipis yang bergerak di antara ilalang. Semua tahu, apapun yang terjadi berikutnya, mereka akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dihadapi hanya dengan logika dan keberanian. Mereka baru saja memasuki babak baru dari misteri Ranukumbolo. Sebuah babak yang membawa mereka semakin dekat pada kebenaran yang selama ini disembunyikan danau itu. Jeritan aneh dari arah bukit itu masih menggantung di udara ketika seluruh pendaki terdiam tanpa bisa menebak apa sebenarnya yang mereka dengar. Suaranya seperti jeritan manusia, namun terlalu panjang, terlalu serak, dan terdengar seperti menirukan. Setiap orang merasakan hal yang sama. Apapun yang berteriak di balik bukit itu, seolah ingin dipahami, tetapi nada dan ritmenya terasa salah. Sangat salah. Randy segera bergerak cepat. Ia meminta 3 orang penjaga taman dan 2 pendaki berpengalaman ikut serta dalam pencarian. Langkah mereka meninggalkan area danau dengan penuh kehati-hatian. Sementara itu, para pendaki lain diminta tetap berkumpul dan tidak terpencar. Sebagian dari mereka masih syok atas apa yang terjadi di tepi danau sebelumnya. Sosok yang duduk membelakangi mereka, kemudian lenyap di dalam kabut, masih terus terbayang dalam pikiran masing-masing. Suasana terasa makin menegang. Kabut sudah menipis tetapi udara justru semakin dingin, seolah bukit yang menjulang menyerap kehangatan dari sekitar. Jalur yang menuju bukit itu terjal dan dipenuhi akar-akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Daun kering berserakan, menciptakan suara renyah setiap kali terinjak. Namun kali ini, suara langkah mereka terdengar lebih pelan, lebih terukur. Seolah semua orang merasa sedang melangkah di tempat yang seharusnya tidak mereka datangi. Ketika mendekati batas rimbunan hutan, pencahayaan berubah drastis. Meski matahari sudah tinggi, bagian dalam hutan tampak gelap, seperti cahaya enggan masuk. Randy berhenti sejenak, memberi tanda agar semua tetap waspada. Begitu memasuki hutan, udara menjadi jauh lebih dingin dan bau tanah basah terasa lebih kuat. Suasana sunyi tidak wajar. Tidak ada suara burung, tidak ada hewan kecil bergerak. Bahkan angin pun tidak terasa. Sekitar 200 meter ke dalam area hutan, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua terdiam.
Di salah satu akar besar yang mencuat, terdapat syal merah yang tersangkut. Warnanya sudah kotor oleh tanah dan embun. Randy memungutnya dan langsung mengenali benda itu. Syal ini milik Sari. Ia menggeleng pelan dan memandang ke arah jalur yang lebih dalam. Jejak itu tidak memberi jawaban, tetapi justru menambah tanda tanya yang lebih besar. Bagaimana mungkin Sari berada sejauh ini dari jalur pendakian, di tempat yang tidak seharusnya ia datangi? Lebih buruk lagi, jejak kakinya tidak terlihat sama sekali. Tanah di sekitar akar itu rata, seolah tidak ada siapapun yang lewat. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada. Pepohonan yang menjulang tinggi tampak seperti dinding gelap yang menutup langit. Di antara batang pohon itu, samar-samar terlihat sesuatu bergerak. Bukan hewan. Bukan manusia. Bentuknya buram dan tinggi, bergerak senyap, seperti bayangan panjang yang melintas cepat. Dua pendaki melihatnya bersamaan. Keduanya terhenti, namun sebelum mereka sempat mengatakan apa-apa, sosok itu langsung menghilang. Hanya menyisakan daun yang bergoyang pelan. Sudut-sudut mata mereka terus menangkap gerakan kecil yang tidak pernah benar-benar terlihat jelas. Seperti sesuatu mengikuti mereka dari balik pohon. Menjaga jarak, tetapi tidak pernah pergi. Ketegangan semakin meningkat ketika Randy tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua berhenti. Di depan mereka, sekitar 5 meter, terdapat sebuah area tanah yang terlihat lebih lembek dibandingkan sekelilingnya. Seperti bekas injakan banyak orang. Namun ketika diperiksa lebih dekat, jejak yang tertinggal bukan jejak manusia. Bentuknya lonjong memanjang, seperti injakan kaki namun dengan jari-jari yang terlalu panjang. Ukurannya hampir 2 kali ukuran kaki manusia normal. Salah satu penjaga taman mundur setapak. Tubuhnya gemetar. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Ia pernah mendengar cerita dari warga sekitar. Ada sosok hitam yang sering terlihat di garis hutan dekat Ranukumbolo. Mereka menyebutnya penunggu jalur. Sosok yang menjaga batas antara wilayah manusia dan wilayah gaib. Biasanya tidak mengusik, selama tidak ada yang menembus batas itu. Namun apabila batas itu dilanggar, sosok itu akan muncul. Dan akan mengikuti siapapun yang masuk terlalu dalam. Meski cerita itu terdengar seperti tahayul desa, namun jejak di tanah itu membuat cerita tersebut terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Randy menelan ludah. Ia memutuskan untuk tidak mengejar lebih jauh sampai mereka menemukan bukti yang lebih kuat. Ia khawatir mereka sedang mendekati sesuatu yang bukan hanya berbahaya, tetapi juga melampaui pemahaman mereka. Saat hendak kembali, tiba-tiba terdengar suara retakan dari arah belakang. Semua orang menoleh secara bersamaan. Dari antara pepohonan yang gelap, muncul suara napas panjang dan berat. Bukan napas manusia. Suaranya dalam, seperti hembusan udara dari rongga besar. Seseorang menyorotkan senter. Cahaya itu memantul pada sepasang mata hitam pekat yang berdiri di balik pohon. Mata itu jauh lebih tinggi dari posisi kepala manusia normal. Bentuk tubuhnya tidak terlihat jelas, namun bagian dadanya tampak seperti dipenuhi bulu atau rambut kasar. Sosok itu hanya berdiri diam tanpa bergerak. Tidak mendekat, namun juga tidak menghindar dari sorotan cahaya. Terjadi keheningan panjang yang memecah keberanian siapapun yang melihatnya. Detik berikutnya, sosok itu perlahan memundurkan tubuhnya, lalu menghilang di antara pepohonan tanpa suara. Seolah tanah tidak menyentuh langkahnya. Seolah ia adalah bayangan yang hidup. Randy segera memberi aba-aba untuk keluar dari hutan dan kembali ke danau. Tidak ada yang berdebat. Semua bergerak cepat, meski langkah mereka terasa berat akibat ketakutan yang mulai menekan dada masing-masing. Ketika mereka tiba kembali di area tepi danau, matahari sudah mulai condong ke barat. Semua pendaki yang menunggu langsung menyambut mereka dengan penuh tanya. Namun Randy hanya menjawab singkat. Mereka menemukan syal Sari, tetapi tidak menemukan jejak lain. Ia tidak menyebutkan apapun tentang sosok di hutan. Tidak untuk saat ini. Namun ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Ketika malam mulai turun, sesuatu terjadi di permukaan danau. Riakan kecil muncul, berputar seperti pusaran. Perlahan, riakan itu membesar, dan dari tengah danau, terdengar suara samar seperti seseorang menangis. Suara itu terdengar pelan, tetapi jelas. Suaranya seperti perempuan yang merintih dan memanggil seseorang. Para pendaki berdiri terpaku di tepi danau. Suara itu semakin jelas. Lalu terdengar satu panggilan lirih yang membuat semua jantung seolah berhenti berdetak. Sari.
kemudian hening. Lalu muncul lagi. Lebih dekat. Lebih nyata. Lebih menyeramkan. Sari. Tolong. Air bergerak. Riak membesar. Dan semua akhirnya sadar. Apapun yang memanggil dari tengah danau itu. Bukan manusia. Langit malam menggantung berat di atas Ranukumbolo. Kabut perlahan turun dari punggung bukit, menutupi permukaan danau seperti selimut putih yang hidup dan bergerak. Api unggun yang dibuat para pendaki berkerlap-kerlip lemah, seolah ikut merasakan kecemasan yang mulai menelan seluruh area perkemahan. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Bahkan udara terasa enggan bergetar. Suara panggilan dari tengah danau masih terngiang di kepala setiap orang. Suara itu terlalu mirip manusia, terlalu mirip suara Sari, namun terdengar terlalu dalam dan terlalu basah seolah datang dari tenggorokan sesuatu yang bukan diciptakan untuk berbicara. Para pendaki duduk berdekatan, sebagian memeluk lengan mereka sendiri karena merasa udara yang dingin bukan sekadar dingin biasa, tetapi dingin yang datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Randy berdiri di dekat tepi danau. Sorot matanya tidak pernah lepas dari permukaan air yang gelap. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menyusun keputusan paling sulit dalam hidupnya. Dua penjaga Taman Nasional berdiri di sampingnya, menunggu instruksi. Mereka tahu tidak ada waktu banyak. Jika suara itu benar adalah Sari, maka ia entah masih hidup atau hanya menyisakan sesuatu yang meniru suaranya. Adit, pendaki yang sebelumnya melihat bayangan hitam, berjalan perlahan mendekati Randy. Wajahnya tegang. Ia menceritakan bahwa ketika suara itu terdengar, ia merasakan punggungnya seperti disentuh sesuatu. Sentuhan dingin yang menyentuh tulang. Sentuhan yang membuatnya tahu bahwa apapun yang ada di tengah danau saat ini sedang memperhatikan mereka satu persatu. Randy meminta semua pendaki kembali ke tenda dan menyalakan lampu. Mereka diminta tidak keluar sampai ada aba-aba. Namun hal itu tidak banyak membantu karena rasa takut sudah memasuki pikiran semua orang. Di dalam tenda pun, perasaan seperti ada bayangan kecil yang bergerak di luar kain tipis itu tetap tidak bisa dihindari. Beberapa saat kemudian, angin tiba-tiba berhenti. Daun tidak bergerak, api unggun tidak berkedip, dan suara alam menghilang seakan seluruh dunia memasuki jeda. Hening total. Hening yang tidak normal. Dari arah danau, terdengar suara cipratan kecil. Lambat. Teratur. Seperti langkah kaki seseorang berjalan melalui air dangkal. Semua pendaki yang masih berada di luar tenda langsung membeku. Cipratan itu berhenti. Lalu muncul lagi, lebih dekat. Dan sesuatu tampak di balik kabut. Sebuah siluet tubuh perempuan berjalan dari tengah danau menuju tepi. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, basah menempel sampai ke dada. Bajunya lusuh, robek di beberapa bagian. Tubuhnya tampak membungkuk, tetapi langkahnya maju perlahan seolah kakinya tidak sepenuhnya menginjak tanah. Seseorang dari kerumunan mulai menangis. Ia mengenali bentuk tubuh itu. Itu mirip Sari. Sangat mirip. Namun cara tubuh itu berjalan terlihat tidak wajar. Kakinya bergerak seolah tidak memiliki persendian yang benar. Siluet itu berhenti di tengah kabut, setengah tubuhnya masih tertutup gelapnya air. Ia mengangkat kepalanya sedikit. Suara lirih keluar. Ren? Dingin? Tolong? Suara itu serak, nyaris seperti suara seseorang yang tenggelam dan memaksa napas terakhirnya keluar. Randy maju satu langkah tanpa sadar. Namun penjaga di sampingnya menahan bahunya. Ia memberi tanda bahwa sesuatu tidak benar. Kabut terbelah perlahan. Sosok itu kini tampak jelas. Saat melihatnya, seluruh perkemahan seolah ditarik ke dalam rasa takut yang nyaris melumpuhkan. Itu memang Sari, atau setidaknya tubuhnya. Namun wajahnya pucat, matanya kosong bagai dua lubang hitam yang memantulkan cahaya. Mulutnya terbuka sedikit, dan dari celah bibir yang membiru, air mengalir pelan, seolah paru-parunya terisi penuh air danau. Jari-jarinya panjang dan kurus, kuku-kukunya hitam seperti terbakar. Tubuh Sari yang berdiri di sana bukan lagi Sari yang mereka kenal. Itu sesuatu yang diambil dan dikembalikan dengan cara yang tidak bisa dimengerti manusia. Ketika salah satu pendaki berteriak histeris, sosok itu langsung menoleh dengan gerakan cepat, tidak wajar, seperti kepala boneka yang diputar oleh tangan kasar. Suara menyahut dari dalam danau. Suara berat, dalam, dan berasal dari sesuatu yang tersembunyi di bawah air. Sari, kembali. Riak air bergemuruh, dan dari bawah permukaan,
terlihat bayangan besar bergerak mengitari area tempat sosok Sari berdiri. Ada sesuatu yang menjaga tubuh itu. Sesuatu yang tidak bisa terlihat jelas, namun ukurannya jauh lebih besar dari manusia manapun. Randy memutuskan langkah cepat. Ia mengambil senter besar dan menyorotkan cahaya tepat ke arah sosok itu. Tubuh Sari tersentak dan mundur sedikit, matanya berkedip seperti terganggu. Di balik kabut, terdengar suara geraman rendah dari makhluk di dalam danau. Saat cahaya diarahkan lebih terang, wajah Sari mengerut aneh, seperti kulitnya mencoba menghindar dari sorotan. Tubuhnya mulai bergetar hingga terdengar suara patah dari tulangnya sendiri. Dengan gerakan tiba-tiba, ia mundur beberapa langkah, lalu tubuhnya jatuh kembali ke dalam air tanpa suara percikan. Seolah ditarik ke bawah oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Air danau bergemuruh. Riak itu membesar, menarik segala arah, menciptakan pusaran yang tidak mungkin terbentuk secara alami. Pendaki-pendaki berlari menjauh dari tepi danau. Beberapa jatuh tersungkur karena tanah bergetar halus. Dari tengah pusaran, terdengar suara teriakan Sari. Namun teriakan itu berubah menjadi suara lain, suara yang rendah, berat, dan penuh amarah. Semua orang tahu, apapun yang bersemayam di dasar Ranukumbolo, kini sedang bangun. Dan mereka menyadari peristiwa ini bukan hilangnya satu pendaki saja. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah terjadi sejak lama dan disembunyikan oleh danau itu dengan rapat. Pusaran air perlahan mereda. Perlahan, sangat perlahan. Lalu hening kembali menelan seluruh danau. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Tidak ada tanda apapun. Tubuh Sari tidak muncul lagi. Hanya air tenang yang kembali mengapung di bawah langit malam seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun semua orang tahu, malam itu adalah batas. Batas antara apa yang bisa mereka jelaskan dan apa yang harus mereka akui sebagai misteri yang tidak bisa disentuh logika. Ketika fajar tiba, kabut terangkat dan danau tampak jernih. Penjaga taman memutuskan untuk membawa semua pendaki turun secepat mungkin. Tidak ada yang protes. Di antara mereka, tidak ada yang berani menoleh kembali pada permukaan danau yang tenang itu. Namun sebelum mereka meninggalkan area perkemahan, Adit melihat sesuatu di antara kabut tipis yang tersisa. Di tengah danau, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Diam. Membelakangi mereka. Dan menghilang perlahan ketika cahaya matahari menyentuh permukaan air. Ranukumbolo kembali tenang. Namun malam itu akan selalu menjadi kisah yang tidak akan pernah benar-benar selesai. Sejak kejadian malam itu, pendakian menuju Ranukumbolo tidak pernah lagi terasa sama. Meski danau itu tetap memamerkan keindahannya kepada siapapun yang datang, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan air, yang diam namun tidak pernah benar-benar pergi. Randy dan para penjaga taman menutup kasus Sari sebagai pendaki hilang di alam bebas. Tidak ada bukti fisik yang bisa mereka gunakan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun para pendaki yang menyaksikan malam terakhir itu pergi membawa ingatan yang tidak bisa mereka kubur. Ingatan tentang sosok yang kembali dari air, tentang panggilan yang terdengar seperti manusia namun bukan manusia, dan tentang bayangan besar yang berputar di dalam danau seperti makhluk yang menjaga rahasia sejak zaman yang tidak teringat lagi. Hingga hari ini, jika malam turun terlalu cepat dan kabut datang terlalu tebal, beberapa pendaki mengaku masih mendengar suara samar dari arah tengah danau. Suara lirih, serak, dan menggema di antara kabut. Suara yang memanggil. Suara yang meminta. Ada yang percaya itu hanyalah bayangan masa lalu. Ada juga yang percaya bahwa Sari masih berada di sana. Berjalan di antara kabut, kembali ke tepian danau, memanggil siapapun yang berani datang terlalu dekat. Namun ada pula yang mengatakan bahwa yang mereka dengar bukanlah Sari, melainkan sesuatu yang menggunakan suaranya untuk menarik manusia lain. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, ketika fajar menyinari Ranukumbolo dan kabut mulai mengangkat, air danau itu selalu tampak tenang. Terlalu tenang untuk tempat yang menyimpan begitu banyak misteri. Seolah menyembunyikan sesuatu yang sedang tidur, menunggu waktu untuk terbangun kembali. Dan jika kalian suatu hari berdiri di tepi Ranukumbolo saat kabut turun perlahan, jika kalian mendengar seseorang memanggil nama yang tidak kalian kenal, atau mendengar langkah kaki dari arah air, ingatlah satu hal. Tidak semua panggilan harus dijawab. Tidak semua langkah harus dihampiri. Karena di balik keindahan Ranukumbolo, ada rahasia yang tidak pernah ingin ditemukan manusia.
Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian menyukai narasi horor dan misteri nyata seperti ini, bantu dukung channel ini dengan cara komentar, like, dan subscribe. Dukungan kalian membuat cerita-cerita seperti ini terus hidup dan bisa aku hadirkan lagi untuk kalian. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Tetap waspada. Dan ingat, ada tempat-tempat yang lebih baik hanya dinikmati dari jauh. Terima kasih.